Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara mengganti kerugian yang layak dan adil. Konsep pengadaan tanah meliputi 1. Pengambil alihan tanah oleh pemerintah atau pemerintah daerah bagi pelaksana pembangunan, 2. dalam kerangka untuk kepentingan umum, 3. dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara, 4. ganti rugi yang adil. Pada prinsipnya ada dua bentuk pengadaan tanah, yaitu dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dan dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Mekanisme pengadaan tanah dilakukan dengan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Permasalahan pokok dalam pelaksanaan pengadaan tanah adalah mengenai proses dan penetapan ganti rugi kepada masyarakat. Ganti rugi yang dapat diberikan dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Materi yang akan saya jelaskan yakni Bank Tanah. Bank Tanah adalah badan khusus atau sui generis yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah, yaitu pasal 1, angka 1 PP 64/2021. Badan tersebut berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Menurut saya, keberadaan Bank Tanah tidak terlalu diperlukan dan juga dapat merugikan masyarakat karena tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan ditemukan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin. Hak tanggungan juga dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh PPAT. Hak tanggungan juga telah meluncurkan pelayanan elektronik yang dimana serangkaian proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem hak tanggungan elektronik yang terintegrasi. Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Pengertian reforma agraria terdapat dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria. Reforma agraria atau non-reform dilakukan untuk mengupas tuntas mengenai ketimpangan struktur penguasaan tanah yang terjadi di Indonesia sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Latar belakangnya itu 1. Konflik di sektor agraria di Indonesia cukup tinggi, 2. Ketimpangan struktur penguasaan tanah, 3. Banyaknya tanah yang tidak dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Dasar hukumnya ada 4, yaitu 1. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. Dalam pelaksanaannya reforma agraria hasilnya akan menguntungkan masyarakat. 2. TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001. 3. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Selain itu terdapat juga beberapa aturan yang membahas tentang reforma agraria, yakni PP Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 2. Gugus Tugas Reforma Agraria yang membahas di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota dengan melibatkan berbagai KL di pusat, Pemda, dan masyarakat. Yang kedua, mempermudah koordinasi, eksekusi, serta penyelesaian. Berikut beberapa tujuan dari dilaksanakannya reforma agraria, yang intinya reforma agraria digunakan sebagai penyelesaian untuk sengketa dan konflik agraria agar tidak terjadi lagi. Maka dari itu, kami setuju bahwa jika konflik dan sengketa agraria tak kunjung dituntaskan, maka reforma agraria pun masih akan terus dilaksanakan. Konflik agraria ini sering terjadi karena beberapa hal, seperti ketimpangan struktur tanah serta pengabaian kebutuhan. Selain itu, penyebab konflik juga karena diperbolehkannya pengajuan keberatan bagi orang-orang yang sudah memiliki sertifikat. Jika seseorang yang sudah memiliki sertifikat tidak diperbolehkan menggugat, pasti konflik tidak terlalu tinggi. Berdasarkan materi yang kami dapatkan, terdapat cara untuk menangani sengketa konflik agraria, yakni melalui perorangan, badan hukum, serta lembaga dalam reforma agraria. Pada masa Soekarno, reforma agraria dilakukan dengan cara meninggalkan hukum kolonial Belanda. Pada saat itu, Bapak Soekarno membangun infrastruktur hukum agraria nasional dan memberhentikan praktik atas hukum agraria kolonial. Lalu, pada masa Soeharto, kebijakan arah dan strategi reforma agraria terhadap distribusi tanah kawasan hutan dilakukan dengan metode transmigrasi. Pada masa B.J. Habibie, dikeluarkan ketetapan MPR terkait pembaruan agraria karena transmigrasi yang ternyata tidak 100% berjalan. Pada masa ketiga presiden ini, kebijakan reforma agraria dilakukan dengan tetap melihat eksistensi TAP MPR 9 tahun 2001. Pada masa Joko Widodo, reforma agraria dilakukan dengan dua konsep, yakni penataan aset dan penataan akses. Penataan aset sendiri ialah sertifikat yang harus dimiliki untuk sebuah tanah. Selanjutnya, penataan akses ialah akses yang dibutuhkan untuk menjangkau tanah tersebut. Dalam penataan aset, terdapat dua hal yang ingin dilakukan, yakni redistribusi tanah dan legalisasi aset. Redistribusi tanah dilakukan untuk tanah-tanah berikut. Lalu, untuk legalisasi aset, itu meliputi sertifikat tanah transmigran dan sertifikat tanah milik masyarakat atau PTSL. Bekerjanya hukum dalam pelaksanaan reforma agraria harus memiliki kerjasama antar para pihak, yakni pelaksana, masyarakat, aturan, serta indikator pelaksana, sehingga nantinya akan menimbulkan timbal balik dalam sistematikanya. Indikator pelaksananya ialah keadilan, kepastian, dan kesejahteraan. Maka dari itu, kami setuju bahwa supaya reforma agraria berjalan secara efektif, pelaksanaannya harus melibatkan berbagai pihak yang terkait, yakni dari tingkat kementerian atau lembaga hingga masyarakat untuk bekerja sama. Komitmen dan sinergitas pelaksanaan reforma agraria juga harus dijalankan berdasarkan pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tolak ukur keberhasilan reforma agraria ada 4, yaitu 1. Ketetapan retribusi tanah, 2. Pemerataan, pemilikan, dan penguasaan tanah, 3. Teridentifikasi, terverifikasi, dan terpetakannya wilayah yang masuk dalam program reforma agraria, dan 4. Bagaimana kepemilikan atas penguasaan tanah, hutan, dan kekayaan alam yang diberikan kepada rakyat secara merata untuk meningkatkan kesejahteraan.